Karena tiada fungsi faedah seorang perempuan mandi wajib wiladah. Karena dalam keadaan masih mengandung darah nifas. Sehingga tidak boleh perempuan itu mandi wiladah ketika keluar darah nifas. Bahkan hukumnya haram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihamdihi wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat malam niki kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat keafiatan, nikmat kesempatan kembali kita berkumpul beristima di majlis ilmu yang sangat mulia ini, di musalla yang sangat mulia niki. Semoga dengan sebab kita berkumpul di majlis ilmu di musalla yang mulia niki, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan kita semua, dimuliakan di dunia, terlebih dimuliakan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Inggih, kembali kita meneruskan kajian kita pada kitab Fathul Qorib ini yang masih dalam kajian pembahasan beberapa penyebab yang mewajibkan kita mandi, baik bagi jamaah laki ataupun perempuan. Di kitab ini disebut ada 6 perkara yang mewajibkan mandi. 3 itu ada pada jamaah laki dan ada pada jamaah perempuan. Sudah kita bahas yang 3. Yang pertama yang mewajibkan mandi yakni jima' bersetubuh. Baik bersetubuh jima' itu keluar mani, mohon maaf, atau keluar sperma, atau tidak keluar, tetap hukumnya wajib mandi. Yang kedua, keluar sperma, wajib mandi. Yang ketiga, mati yang selain mati syahid, wajib mandi. Alhamdulillah, dengan segala tafsilannya sudah kita bahas yang 3 perkara ini ada pada perempuan dan laki-laki. InsyaAllah pada malam ini kita lanjutkan kajian kita, yakni ada 3 penyebab yang mewajibkan mandi. Ini tertentu pada jamaah perempuan saja, khusus pada jamaah perempuan. Mana yang 3? InsyaAllah sekarang kita bahas. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Wa salasatun tukhtassu biha an-nisa'u wa salasatun takhtassu biha an-nisa'u wa hiya al-haidhu ayyadamul khariju min imra'atin balagot 9 sinin. Dan yang dan 3 yang menyebabkan wajib mandi ini tertentu bagi jamaah perempuan.
yakni keluar darah haid. Apa itu darah haid? Yakni darah yang keluar dari perempuan yang sudah sampai berumur 9 tahun. Artinya kalau seorang perempuan itu keluar darahnya kurang dari 9 tahun, ini bukan darah haid, melainkan darah isti'adhah, darah penyakit. Darah haid ini minimal sehari semalam. Ghalibnya 6-7 hari. Maksimal 15 hari. Itu darah haid. Yang apabila seorang perempuan ini sudah bersih dari darah haidnya, wajib mandi. Nah, ini yang pertama yang mewajibkan mandi tertentu khusus bagi jamaah perempuan, yakni ketika seorang perempuan itu bersih dari darah haid, wajib mandi. Wan nipasu, dan yang kedua, keluar darah nipas. Apa itu darah nipas? Wa huwa ad-damul khariju aqibal wiladati fa innahu mujibun lil ghusli qat'an. Yang kedua yang menyebabkan wajib mandi, yang khusus tertentu ini pada jemaah perempuan, yakni keluar darah nipas. Apa itu darah nipas? Yakni darah yang keluar mengiringi melahirkan. Maka bahwasanya wajib mandi tanpa ada khilaf di kalangan ulama. Begitu bersih dari darah nipas, wajib mandi bagi jamaah perempuan. Darah nipas ini minimal 1 tetes. Ghalibnya darah nipas ini 40 hari, 40 malam. Maksimal 60 hari. Begitu bersih dari darah nipas, wajib bagi jamaah perempuan hukumnya mandi. Nah, ini yang kedua. Wal wiladatu al-mashubatu bil balali mujibatun lil ghusli qat'an. Yang ketiga yang mewajibkan mandi bagi jamaah perempuan adalah melahirkan. Melahirkan yang bagaimana? Melahirkan seorang perempuan yang diiringi dengan basah. Wajib hukumnya mandi. Sepakat ulama, apabila seorang perempuan itu dia wiladah, melahirkan yang diiringi dengan basah-basah, wajib mandi. Wal mujarradatu 'anil balali mujibatun lil ghusli fil asahhi. Dan adapun perempuan yang melahirkan ini dia sunyi, tiada diiringi dengan basah-basah pada waktu melahirkan, artinya seorang perempuan ini melahirkan dalam keadaan kering, tanpa ada diiringi basah-basah, juga tetap hukumnya wajib mandi. Nah, ini pendapat yang sahih. Tetapi pendapat yang muqabilul ala sahih, ya, muqabilul ala asah, tidak wajib mandi kalau perempuan yang melahirkan tanpa ada basah-basah. Melahirkan kering, tidak wajib mandi menurut sebagian pendapat ulama yang lawanan dari pendapat ulama yang sahih.
Perempuan yang melahirkan yang wajib mandi ini dengan syarat bahawa perempuan ini begitu melahirkan tidak diiringi keluar darah nifas, langsung wajib hukumnya mandi. Tetapi kalau perempuan itu begitu melahirkan diiringi keluar dengan darah nifas, dan ini pada umumnya, biasanya banyaknya perempuan kalau melahirkan itu diiringi keluar dengan darah nifas. Nah, apabila perempuan ini diiringi keluar darah nifas ketika dia melahirkan, tidak wajib langsung mandi pada waktu itu. Apa sebab? Karena tiada fungsi faedah seorang perempuan mandi wajib wiladah, karena dalam keadaan masih mengandung darah nifas. Sehingga tidak boleh perempuan itu mandi wiladah ketika keluar darah nifas. Bahkan hukumnya haram. Apa sebab? La'ibul ibadah, mempermainkan ibadah. Tiada anjuran mandi menghilangkan hadas besar sebab wiladah dalam hal keadaan masih mengandung darah nifas. Kapan kita mandi? Ya nanti perempuan itu mandi sekali-kali, begitu bersih dari darah nifasnya, wajib mandi. Ya mandinya sekali, tidak perlu mandi 2 kali, mandi sebab wiladah atau mandi sebab bersih dari nifas, tidak. Cukup sekali mandi. Ya. Berapapun penyebab, kewajiban mandi itu cukup sekali mandi menghilangkan hadas besar. Walaupun berbilang, walaupun banyak jumlah penyebabnya. Ya semisal mungkin ada seorang perempuan yang hamil tua, ya. Hamil tua menjelang melahirkan, ya kadang-kadang biasa suaminya ini ya melakukan hubungan dengan istrinya, ya. Di waktu-waktu menjelang melahirkan nikah. Ya mungkin sebagian suami itu beranggapan kalau tidak dimanfaatkan waktu ya menjelang melahirkan itu untuk berhubungan, ya nanti mungkin agak lama liburnya nikah, sampai ya lebih, bahkan sampai 2 bulanan 60 hari kan akan libur, tidak berhubungan dengan istrinya. La tunah bemarani katunah rasa ning semama niki. Kadang-kadang nawaan panggil subul, kadang-kadang marah niki. Tunah orang rasa niki kira semendak yang melahirkan. Bega orang terlibur 60 jelu. Kalau diambil dari maksimal yang masa nifas kan. Sehingga ini suaminya melakukan hubungan intim dengan istrinya yang hamil tua. Begitu selesai melakukan hubungan intim, bersetubuh dengan istrinya, mohon maaf, belum sempat mandi wajib. Sebab junub ini perempuan yang hamil tua, melahirkanlah, keluarlah anaknya. Begitu keluar anaknya, ada penyebab yang kedua, wajib mandi dengan sebab wiladah. Begitu keluar anaknya, wajib mandi dengan sebab wiladah, diiringi keluar darah nifas. Berarti 3 penyebab. Pertama, penyebab wajib mandi sebab junub. Yang kedua, sebab wiladah. Yang ketiga, sebab keluar darah nifas. Begitu bersih dari darah nifas, wajib mandi. Mandinya berapa kali? Tidak perlu 3 kali. Mandi menghilangkan hadas junub, atau mandi karena sebab wiladah, atau mandi karena sebab nifas. Tidak perlu, cukup sekali mandi.
Ya tentu dengan niat umum boleh. Saja aku mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Kewajiban mandi wiladah ini, mandi sebab melahirkan seorang perempuan ini, hukumnya wajib. Baik bagi perempuan yang melahirkan dalam keadaan normal atau perempuan yang melahirkan dalam keadaan tidak normal, sesar atau operasi. Nah, ini sebagian pendapat ulama tetap hukumnya mandi. Baik yang melahirkan dengan normal atau yang melahirkan dengan operasi sesar, tetap hukumnya mandi menurut sebagian pendapat ulama. Tetapi ada sebagian pendapat ulama, kalau perempuan itu dia melahirkan dalam keadaan tidak normal, sesar, operasi, tidak hukumnya wajib mandi. Yang jelas kata ulama terkait masalah kewajiban perempuan ini mandi sebab wiladah, itu syaratnya perempuan itu wajib mandi wiladah kalau itu perempuan melahirkan tidak diiringi dengan keluar darah nifas, langsung wajib mandi. Tetapi kalau itu perempuan yang melahirkan langsung diiringi keluar dengan darah nifas, tidak wajib mandi. Bahkan kalau seorang itu perempuan dia niat mandi wiladah, hukumnya haram, termasuk laibul ibadah, mempermainkan ibadah. Kapan mandinya? Ya nanti mandinya begitu bersih dari darah nifas. Waktu itulah diwajibkan mandi menghilangkan hadas besar. Perempuan yang melahirkan dengan tidak normal, apakah dihukumi juga dia keluar darah nifas? Dihukumi juga dia nifas karena melahirkan tidak lewat, mohon maaf, lewat kemaluan depan, melainkan lewat operasi, lewat perut dibedah, ya, melahirkan niki. Apakah dihukumi perempuan itu nifas ketika dia melahirkan lewat jalan operasi perutnya niki? Tidak normal, itu keluar darahnya lewat kemaluannya. Ini juga terjadi perbedaan pendapat ulama. Sebagian pendapat ulama bahwa tetap dihukumi perempuan yang melahirkan yang tidak normal, yang operasi, yang sesar ini dihukumi, kalau memang keluar itu darah nifasnya, dihukumi ini darah nifas. Ya tentu terkait masalah darah nifas, ya minimal keluarnya 1 tetes, yang golibnya 40 hari, yang maksimalnya 60 hari. Itu darah nifas, ya. Namun ada sebagian pendapat ulama, kalau memang perempuan itu melahirkan tidak normal, operasi, ya, dan darahnya tidak keluar lewat kemaluannya, tanpa ada darah keluar lewat kemaluannya, tidak dihukumi nifas. Ia memang keluar darah lewat perutnya, tapi tidak keluar lewat biasanya kemaluan, ya. Nah, ini sebagian pendapat ulama, kalau memang tidak ada keluar lewat kemaluan, tidak dihukum ini nifas. Ia keluar dah lewat perut, tidak lewat kemaluan yang biasanya, tidak dihukum ini nifas. Nah, jadi ini sebagian pendapat ulama terkait masalah darah nifas, ya.
Ya, jadi apa penyebab perempuan itu diwajibkan mandi ketika wiladah, ketika melahirkan? Disebut dalam kitab Nihayatuz Zayan karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Penyebab perempuan wiladah melahirkan itu mandi wajib karena anak itu adalah merupakan sekumpulan ya dari sperma yang menggumpal di dalam rahim perempuan sehingga terbentuk menjadi bayi. Ya. Ketika seorang perempuan itu sekedar keluar spermanya, ya, wajib mandi. Terlebih yang keluar itu adalah dalam bentuk bayi, dalam bentuk anak. Hukumnya wajib mandi. Sekali lagi karena dasarnya itu bayi, ya, yang sudah berbentuk manusia itu kan asalnya sekumpulan sperma yang berproses dalam rahim perempuan sehingga menjadilah berbentuk manusia, ya. Ketika keluar air sperma wajib mandi, terlebih yang keluar itu adalah berbentuk manusia, ya. Ini di antara yang menyebabkan seorang perempuan itu wajib mandi wiladah. Nah, seperti itulah penjelasan ulama dalam kitab Nihayatuz Zayan karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Ya, sudah habis kita bahas masalah 3 penyebab wajib mandi yang khusus bagi perempuan ini adalah yang pertama, ketika perempuan itu bersih dari darah haid. Yang kedua, bersih dari darah nifas. Yang ketiga, ketika perempuan itu wiladah, melahirkan, wajib mandi. Ya. Ya mungkin hanya sekian yang kita baca di kitab ini, semoga dapat kita semua paham, dapat kita mengerti, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jamaah sekalian, mungkin sampai sini ya kita baca kitab ini, lebih dan kurangnya wallahu a'lam bishawab.